Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan Senin di mana indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Halim Mintareja selaku Branch Manager JWC San Antonio, Surabaya. Kita akan langsung sapa saja Pak Halim, selamat sore. Apa kabar Pak Halim? Selamat sore, baik Pak. Terima kasih Pak Halim sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Tapi kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan di awal pekan. Pak Halim mengalami koreksi yang cukup dalam dan jauh meninggalkan level 7.200-an. Bagaimana analisis Anda secara teknikal? Kalau kita flashback di perdagangan Mei, tampaknya sell in Mei cukup diabaikan. Di sepanjang bulan Mei tercatat indeks harga saham gabungan menguat sebesar 6% Pak. Dan di awal perdagangan Juni mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda? Ya, sebenarnya ini karena indeksnya udah naik cukup banyak ya. Udah 3 bulan kita naik 3%, dan terakhir 6%, ya itu cukup tinggi sekali. Jadi walaupun bukan bulan Mei tetap aja ada profit taking. Nah ini saatnya profit taking. Kenapa ada profit taking? Karena good news-nya itu sudah keluar semua dan nggak ada sentimen lagi. Ini kebetulan ada good news lewat, ya mungkin ini dirasakan saat yang tepat buat profit taking, seperti itu. Baik, tapi pelemahan yang terjadi masih cukup wajar tidak Pak Halim? Supportnya masih terjaga tidak? Supportnya masih cukup terjaga ini ya. Ini kan kita naik dari 5.000 ya, sedangkan moving average 20 aja masih di 7.000. Cukup ketinggalan gitu. Terus ada beberapa support Fibonacci di 67 sampai 69. Jadi koreksi sampai 6.700 pun masih cukup wajar. Malah ini kesempatan ya, karena nggak ada sentimen bagus, kemungkinan bursa ke depannya akan cenderung koreksi sedikit ya, koreksi pullback untuk konsolidasi, itu akan membuat kesempatan untuk re-entry lagi. Baik, gitu. Support dan resistennya Pak, paling tidak untuk sepekan ini? 6.700 itu support paling bawah, lalu ada 6.900 dan 7.000. Paling dekat itu moving average 20 di 7.000. Baik. Pak Halim, hari ini cukup banyak beberapa sentimen yang berkembang Pak, tapi tampaknya lebih cenderung negatif dari global. Perang dagang tampaknya kembali memanas. Trump akan menaikkan dari tarif baja dan aluminium menjadi 50%. Sementara dari dalam negeri masih tercatat deflasi, artinya daya beli masyarakat masih belum terangkat ini. Kemudian neraca dagang meskipun mencatatkan surplus, tapi nilai surplusnya sudah menduduki posisi terendah dalam beberapa tahun terakhir, dan PMI masih mencatatkan kontraksi meskipun ada sedikit perbaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat posisi sentimen ini terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini? Ya, seperti saya bilang tadi kan, indeks kan sudah naik cukup banyak dengan good news yang segala macam, suku bunga turun segala macam. Nah ini saatnya karena sudah nggak ada yang keluar lagi, ya ini dengan bad news yang sedikit. Sebenarnya nggak terlalu jelek ya, PMI itu udah stabil dari beberapa tahun. Trade balance kita turun udah juga beberapa bulan terakhir, juga mulai ada tanda-tanda malah cenderung melandai gitu. Tapi karena nggak ada sentimen positif lagi, orang cenderung profit taking gitu aja. Datanya masih semua sesuai ekspektasi ya. Oke. Di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini, saham-saham perbankan big cap justru mengalami koreksi yang cukup dalam Pak. 2, 3 bahkan ada yang 5%. Banyak pihak yang mengatakan ketika ekonomi kita tidak baik-baik saja, perbankan big cap merupakan cerminan biasanya. Bagaimana Anda melihat pergerakan saham-saham perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Halim? Ya cukup oke, koreksinya cukup ya, koreksinya cukup lumayan ya koreksinya ya, tapi naiknya juga udah cukup lumayan gitu loh. Jadi ya kompensasi lah, karena setelah naik banyak ya sekarang kita koreksi gitu aja. Valuasinya masih murah, valuasi Big Bank itu kita masih murah, tapi ya karena naiknya cukup banyak dari bottom kita sekitar 20-30% dari bottom plus dividen ya. Ya mungkin beberapa orang merasa udah cukup, ini ya saatnya profit taking. Ketika nggak ada berita bagus keluar, profit taking dulu, nanti ketika kondisinya udah agak sedikit melandai, mereka re-entry lagi gitu. Baik, kita akan coba ulas Pak beberapa saham dari perbankan big cap. Kita ke BBRI terlebih dahulu. Intraday-nya sempat melemah di atas 5%. Analisis dan rekomendasi BBRI di tengah pelemahan dalam yang terjadi? BBRI ini supportnya masih cukup jauh ya. Support paling dekat tuh di sekitar 4150 gapnya itu. Nah itu kalau seandainya di revisit sana mungkin area 3.900 sampai 4150 boleh masuk ya. Tapi sementara masih belum ya. Masih belum. Volumenya koreksinya juga nggak terlalu gede kok. Volumenya cuma volume profit taking biasa sih. Oke. Itu.
Jadi rekomendasinya buy on support di berapa? Kalau sudah punya, hold dulu. Kalau memang investasi jangka panjang, di hold aja. Seandainya BRI menyentuh area 4.000, boleh buy on weakness. Oke, baik. Analisis untuk BBRI. Kita bergeser ke BBCA, Pak. Hari ini juga ikut menjadi pemberat dengan BBCA. posisi... Iya, BBCA ini open langsung disupport 9.000 ya, 9.025, 9.000. Langsung disupport, ada yang mencoba menahan dan berhasil kayaknya ya, closingnya di 9.100. Yeah. Nah ini kita lihat besok apakah level 9.000 masih bertahan. Kalau level 9.000 bertahan, mungkin bisa di hold, yang punya bisa di hold, tapi kalau re-entry mungkin tunggu agak sedikit bawah ya, sekitar 8.700-an gitu. Oke. Bagaimana Anda melihat posisi saham BBCA saat ini ketika sebelumnya mencoba untuk bergerak di level 97-98, Pak? Ya, waktu itu 97-98 memang resisten dia dan volumenya cukup kecil ketika di atas ya. Jadi kalau secara teknikal itu partisipasinya kurang. Partisipasi untuk push harga ke atas lagi kurang, makanya ada koreksi ya setelah itu ya. Nah ini mulai turun mulai ada volume lagi ya, ini sebentar lagi mungkin ada kita sentuh support ya, sentuh support sebelum berani lagi gitu. Baik, apakah rekomendasinya juga sama Pak untuk BBNI dan BMRI juga? Iya sama, kurang lebih semua kan karena naiknya sudah cukup banyak, ada profit taking, tunggu dulu, tunggu sampai area beli ya, tunggu sampai jenuh jual baru mulai di entry lagi. Secara valuasi masih murah kok ini. Baik. Sekian. Ya, singkat saja Pak, sebelum kita jeda, bagaimana Anda melihat saham-saham dari produsen emas, meskipun indeks harga saham gabungan turun dalam, tapi saham-saham beberapa melesat, bahkan PSAB mencatatkan auto reject atas untuk hari ini? Iya nih, saya rekomendasi beli malah di auto reject atas, tidak bisa beli. Ya, secara itu oke sih PSAB Mas Ian. Secara saham-saham emas hampir semuanya naik ya, ARKI juga naik kecuali BRMS yang ada koreksi ya. Kecuali itu pun juga offload dari 374 hampir 5% ya, cukup bagus. Secara teknikal juga masih bagus, secara sentimen juga masih oke, harga emasnya masih uptrend, masih dijaga. Ya kalau seandainya punya, dijaga aja trailing stopnya gitu. Untuk PSAB trailing stopnya di berapa Pak? Singkat saja Pak. PSAB di trailing stopnya tadi di 360, jadi jaga, jangan sampai di bawah 360 dengan harga sekarang ya. Antam Pak? Antam trailing stopnya di 3.200. Oke, baik. Kalau ARCI 370, lalu BRMS ya 370 juga sama. Baik, analisis dari saham-saham barang baku produsen emas yang hari ini justru bergerak berbeda arah dengan harga saham gabungan mengalami kenaikan signifikan di tengah dari harga komoditas dan juga sentimen global tarif yang kembali memanas. Pak Halim, menarik, nanti kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Langsung Closing, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang masih direkomendasikan, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada PSAB, tadi pun juga sempat kita singgung, tapi kita belum ulas dari sisi teknikalnya. Supportnya di 356, resistennya hingga ke 420, buy on weakness. Kemudian SMRA juga direkomendasikan buy dari properti, supportnya di 366, resistennya hingga ke 430. GPRA juga direkomendasikan buy di 130, resisten hingga ke 144. Dari konsumer ada INDF juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.500, resistennya hingga ke 7.800. Ada PSAB, SMRA, GPRA, dan INDF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Menarik Pak untuk PSAB, tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya di segmen sebelumnya. PSAB hari ini mencatatkan auto reject atas, ditutup di 390, sementara resisten Anda tadi untuk PSAB ada di 420. Analisis dan pertimbangannya Pak, tapi sebelum kita analisis dari sisi rekomendasinya, secara keseluruhan, secara teknikal, apakah auto reject atas yang dicatatkan oleh PSAB hari ini
sudah diperkirakan atau di atas ekspektasi, Pak Halim? Sedikit di atas ekspektasi ya, karena saya sedikit di atas ekspektasi karena terlalu cepat ya. Seandainya nggak auto reject kan masih bisa nambah-nambah lagi gitu loh. Karena auto reject ya agak susah gini. Tapi oke lah, karena laporan keuangannya juga bagus ya. Jadi mungkin targetnya mungkin bisa digeser ke atas 420 ya. Seandainya dia gap up mungkin targetnya bisa 450-an gitu. Baik, buy on weakness di level berapa Pak untuk PSAB? Tadi rencananya di sekitar 300 berapa tadi? Sebentar ya. Tadi PSAB di 356 sampai 366, tapi keburu jalan sampai 390 ya. Ya tunggu aja, seandainya ada pullback di sana boleh masuk tuh, masih ada support kuat di sana 356 sampai 366. Baik, resisten selanjutnya atau resisten terdekat Pak dengan capaian signifikan hari ini. Iya, dengan masih gini kita geser ya, take profitnya jadi 420 sampai 450. Baik, take profitnya ada di 420 hingga 450. Oke, baik. Apakah ini memang benar respon dari kinerja mereka yang sangat signifikan dari posisi kenaikan laba di atas 400% kalau tidak salah saya, Pak Halim? Iya, betul sekali. Labanya sangat bagus. Secara teknikal juga mendukung ya. Karena udah konsol cukup lama, konsolnya hampir 3-4 bulanan, di ranging harga, moving average-nya juga udah bagus, makanya hari ini record-nya disarankan untuk masuk. Oke, volume juga mendukung Pak? Volume juga mendukung, bagus sekali volumenya, di auto reject atas volumenya juga oke gitu seharian. Baik, analisis sampel yang pertama ada PSAB direkomendasikan buy on weakness dan mencatatkan auto reject atas, ditutup di level Rp390 per saham, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Halim. Dari properti ada SMRA. Saya akan coba update penutupan di sesi kedua hari ini, di mana SMRA ditutup menguat 1,49%. Fluktuasi terjadi, sempat melemah pasca pembukaan ke 396, Pak. Analisis dan pertimbangan untuk SMRA. Analisanya gini, ini kan sudah SMRA ini sekarang kan diuntungkan oleh tren suku bunga ya properti ya, sedangkan kemarin kan dikeluar dari MSCI makanya harganya turun. Nah ini selagi koreksi karena MSCI ini boleh buy on weakness kita nih, udah dekat support lagi. Supportnya MA50-nya di sekitar 396 sampai 406 ya. Tapi ini closingnya 410, tunggu aja buy on weakness, nanti targetnya di sekitar 430-an. Baik, buy on weakness di level berapa Pak, atau buy on breakout untuk SMRA? Buy on weakness saja, ini kan kita view-nya agak panjang ya. View-nya kemungkinan agak panjang karena ini bursanya masih belum selesai koreksinya. Jadi buy on weakness ya area 396 sampai 406. Baik. Penutupan hari ini profitnya di sekitar 430-an nanti. Oke, penutupan hari ini di 410. Di 410 tungguin aja, jangan dikejar. Ya, SMRA tekanannya sudah cukup dalam Pak, sempat ke 352 di awal April, kemudian sudah kembali ke level 400-an. Iya, karena keluar dari MSCI Small Cap ya, makanya ada tekanan cukup, bulan lalu dia cukup tertekan, koreksi hampir 6%. Baik, tapi terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, apakah efeknya lebih ke arah menengah panjang, Pak Halim? Iya kan, ini kemungkinan Bank Indonesia masih akan cut rate lagi 2 kali ya sepanjang tahun 6 bulan, dan itu akan memberikan sentimen positif lagi untuk properti. Baik, SMRA ditutup di 410 menguat di 1,49%. Tadi supportnya di 396 hingga ke 406, dan ini juga merupakan level buy on weakness untuk SMRA. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Halim. Ada GPRA. Saya juga baru mengenal nih Pak saham ini. Perdana Garuda Prima Tbk, jarang direkomendasikan, tapi hari ini menguat di 5,38% di 137. Ya, secara teknikal bagus, secara fundamental ini dulunya ini fundamentalnya bagus, cuma harganya cukup mahal, cukup lama ya. Selalu bermain di harga 300 lebih gitu loh, jadi kurang menarik. Nah ini kebetulan karena koreksi yang awal tahun ini harga dia masih belum kembali ke harga lama dia gitu loh. Padahal secara kinerja perusahaan nggak ada yang turun, jadi ini boleh diakumulasi gitu. Baik. Boleh kita melakukan akumulasi secara fundamental, dan teknikalnya juga mendukung. Harga tertinggi sebelumnya di berapa Pak untuk GPRA? Tahun lalu dia sempat 300 lebih gitu ya. Jadi ini koreksi, padahal secara fundamental tidak ada kekurangan gitu. Iya.
tidak ada penurunan kinerja. Baik, tapi bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi sepanjang perdagangan Mei hingga di awal Juni ini untuk GPRA? Ya, ada akumulasi terus, selalu ada akumulasi, koreksi juga mencapai ya level-level pullback yang normal, masih stabil di atas moving average 20, jadi uptrendnya masih terjaga gitu, dan volumenya juga masih ada, volumenya terus naik ya setiap levelnya gitu. Baik. Dan hari ini kebetulan ada tanda-tanda dia mau melanjutkan rally-nya setelah konsol hampir 2 minggu ya. Setelah konsolidasi 2 minggu ini kayaknya ada tanda-tanda volumenya mulai meningkat lagi. Jadi secara teknikal boleh nih. Area 130 sampai 135, stop loss-nya nanti di 128, take profit-nya 144 lebih nanti. Baik, penutupan hari ini di 137 menguat 5,38% untuk GPRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Terakhir Pak, untuk INDF, Anda rekomendasikan buy? Ya, INDF ini buy on weakness ya, ini seperti kayak Bang tadi, ini salah satu sektor defensif. Nah kebetulan bursanya lagi turun. Ya. INDF secara valuasi ini kalau bisa dapat di 7.500 cukup murah ya. Bisa dapat di 7.500 cukup murah, nanti kalau seandainya situasi berubah jelek ya mungkin kita batasin loss-nya sampai sekitar 7.400 dengan target rebound sampai 7.800. Baik, penutupan hari ini di 7.675, melemah cukup dalam di 2,54%. Koreksi yang terjadi hari ini cukup wajar Pak setelah intraday sempat menyentuh 7.950 tadi? Di open ya. 7.950, nah ini tadi kan kelihatan, oh ini koreksi, nah ini kesempatan masuk nih. Kalau nggak ada koreksi malah nggak bisa dapat saham seperti ini. Baik, penutupan hari ini di 7675 melemah di 2,54%. Pasang pilihan yang direkomendasikan ada PSAB, SMRA, GPRA, dan juga INDF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita hold kembali terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita akan sampaikan apakah indeks harga saham gabungan masih mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah, masih melemah di 1,54%, ditutup di level 7.065.069, belum mampu untuk kembali ke level 7.100-an kembali. Secara intraday dibuka di zona merah pada pagi tadi di 7.134.487, memasuki perdagangan di sesi kedua, terutama beberapa menit jelang penutupan hari ini, IHSG melanjutkan pelemahan dalam hingga ke 7.035.838, dan saat ini pelemahan terpangkas ditutup di level 7.065. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36 mengalami pelemahan di 2,41%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,66%, sementara LQ45 tertekan dalam seiring pelemahan indeks harga saham gabungan di 2,31% dan kembali meninggalkan level 800-an pemirsa untuk LQ45. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Barang baku menguat di 0,59%, ditopang oleh saham-saham komoditas emas tadi. Kemudian keuangan mengalami pelemahan paling dalam di 1,80%, transportasi dan logistik tertekan di 1,50%, teknologi juga melemah di 1,30%. Ada Goto di sana. Intraday hari ini sempat ke Rp61 per saham. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ada Antam melesat hari ini cukup signifikan, bahkan nilai transaksinya ini mencapai di atas 1 triliun rupiah pemirsa, ditutup menguat di 3.320. Bumi juga menguat, ditutup di level 123, MDKA masih dari barang baku di 2.120. Cuan hari ini menguat di 11.725. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat didominasi oleh saham-saham big cap, terutama dari perbankan. BBCA ditutup melemah di 9.100, transaksinya 2,4 triliun rupiah. PMRI juga melemah di 5.075, BBRI di 4.200, sementara Astra Nasional melemah di 4.780, di mana perbankan big cap di atas 1 triliun rupiah pemirsa dari posisi volume transaksi di penutupan sesi kedua hari ini. Update penutupan perdagangan dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, ada Bapak Jason dari Jakarta. Menanyakan saham brand Pak Halim, sudah ambil posisi di level 6.000. Hari ini koreksi cukup dalam, 3,46%. Profitnya masih aman, meskipun profitnya mengalami pengurangan ini. Untuk mengamankan profit yang ada, strategi Pak, dengan koreksi dalam hari ini, ambil posisi di 6.000 Pak Halim. Wah, kalau 6.000 ini agak susah karena titip stop loss dia di 6.000 ya. Mungkin bisa dipertimbangkan pasang stop loss-nya di 5.950, jadi tapi efeknya bisa rugi. Nah, profit taking-nya di mana? Di 6.300 sampai 6.350. Jaga baik-baik karena secara teknikal kurang bagus ya. Oke. Koreksi wajar hari ini tidak Pak untuk brand? Brand boleh dibilang secara volume masih koreksi wajar. Seandainya modalnya di bawah 6.000 mungkin bisa stop loss-nya di sekitar 5.950 ya. Dengan target jangka menengah di EMA 200 7.600. Baik, tadi supportnya di 5.990 ketika ini dilewati ke bawah. Ya itu harus dijual dulu karena kalau udah lewat 5.950 dijual dulu. Baik. Selanjutnya kita ke Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat, menanyakan saham BRMS, Pak, support dan resistennya. BRMS, nah ini supportnya dia sekarang geser ke EMA 50 di 370 ya, tadinya 380 tapi karena ditembus, jadi sekarang geser ke 370 supportnya. Nah, targetnya gimana? Nah ini kan saham-saham emas kan lagi naik, di hold aja pakai trailing stop. Di hold aja karena cepat atau lambat kalau semuanya terus naik ya dia pasti akan ketarik ke atas lagi gitu. Secara volume dia cuma pullback aja ini. Baik, dalam sepekan terakhir sudah naiknya juga sudah cukup tinggi hingga ke 400-an ini. Peluang untuk balik ke 400-an dengan koreksi hari ini masih tinggi ya Pak? Oke. Masih tinggi karena dia waktu break itu break sideways ya, sideways jadi kembali ke uptrend ya, ini cuma pullback aja sih Mas ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham STAA, Pak, Sumber Tani Agung Resources Tbk. Ditutup 0,61%, 825. Sudah punya harga average sepertinya Pak di 810, masih cuan dengan penutupan hari ini di 825. Masih direkomendasikan hold tidak untuk STAA? Masih, secara fundamental ini masih oke, earningnya dia masih naik, di hold aja Pak. Ini sedang konsolidasi setelah terkoreksi cukup lumayan ya, dari 910 terkoreksi sampai 600 sampai 800 ya, hampir 10%. Di hold aja dulu, nanti siapa ada pullback mungkin bisa naik sampai 850 870-an untuk profit taking. Tapi secara teknikal dia sedang membentuk formasi bottoming ya, positif divergence ya. Ya, sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, sebelumnya sempat bergerak di atas level 900. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Halim. Ada Bapak Siohotang dari Medan menanyakan saham cuan Pak. Saya akan coba cek penutupan hari ini di tengah saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini rata-rata cenderung tertekan. Cuan masih bertahan di zona hijau Pak. Intraday hari ini sempat ke 12.050. Sementara Bapak Siohotang punya di 11.475. Memanfaatkan profit yang sudah ada untuk cuan. Kalau 11.400 modalnya 11.400 gini aja dilihat karena posisinya juga cukup mepet ya. Besok coba sell on strength dulu. Kalau nggak bisa tembus 12.100 baiknya sell on strength dulu. Tapi seandainya tembus 12.100 trailing stopnya boleh dipasang di 12.000. Secara overall dia masih uptrend. Walaupun kekuatan uptrendnya mulai melemah ya. Jadi pasang trailing stop. Oke, ketika skenario-nya sell on strength tadi Pak, buyback lagi direkomendasikan tidak dalam waktu dekat untuk cuan? Jangan, selama dia nggak bisa lewat 12.100 jangan di buyback, jangan nambah posisi dulu. Baik, buy on breakout berarti ya Pak ya di 12.100? Iya. Oke. Baik, jawaban untuk Bapak Siohotang dari Medan untuk cuan di 11.475. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham Goto turun terus. Sudah direkomendasikan masuk tidak di tengah penurunan yang terjadi untuk Goto? Goto ini temanya masih sama ya, sell on strength ya. Kalau ada penguatan sell on strength dulu karena secara teknikal dia udah kurang bagus ya. Dan belum ada kejelasan arahnya ke depannya mau gimana. Tadinya kan rencananya mau merger. Ini mergernya ada di blok ya. Jadi sementara dia belum tahu arahnya mau ngapain ini Goto ini. Jadi makanya orang-orang pada keluar dulu ya. Secara teknikal dia
sudah cukup oversold ya, hampir 1 bulan turun terus, teknikalnya udah oversold. Nah, kalau jual jangan sampai jual di bottom, tunggu ada penguatan baru dijual. Tapi untuk nambah lagi jangan dulu. Peluang untuk ke 70 Pak masih terbuka lebar tidak Pak? 70 masih cukup terbuka lebar ya, tapi sebaiknya kalau sudah mulai rebound dipasang trailing stop ya. Oke. Rebound terus turun lagi mulai dikurangi gitu. Baik. Selanjutnya menanyakan saham perbankan Pak Bris. Kali ini juga tidak menyebutkan nama Dalokase. Sudah direkomendasikan masuk tidak? Update-nya hari ini melemah 7% Pak, 2790. Iya, namanya cukup dalam ya. Kalau seandainya bisa coba ditahan dulu, bisa ditawar lebih murah lagi nggak? Secara valuasi kalau dia 2.600 itu nggak mahal ya, tapi seandainya bisa dapat diskon ya lebih bagus gitu. Kalau di harga sekian, valuasinya cukup premium ya, di 2.800 cukup premium ya. Yeah. Ya mungkin bisa ditunggu di sekitar 2.600-an lah, 2.500 sampai 2.600 itu cukup ideal kalau untuk masuk ya. Baik, peluang balik ke 3.000 Pak untuk Bris? Kayaknya untuk jangka pendek agak berat ya, tapi mungkin kalau di-keep sampai akhir tahun, kemungkinannya cukup lebar. Oke, penutupan hari ini 2790 melemah dalam seiring juga dengan pelemahan saham-saham perbankan big cap di sepanjang hari ini. Selanjutnya menanyakan saham MDKA Pak, kembali dari barang baku. Lagi-lagi kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. MDKA cukup fluktuatif hari ini, sempat tertekan, kemudian berbalik arah menguat. Analisis dan rekomendasinya untuk MDKA? Iya, ini mirip BMRS ya, ini lebih ke arah sentimen ya, bukan ke arah valuasi ya, sentimen emasnya naik ya. Jadi kalau seandainya punya di hold aja, pasang pakai trailing stop lah. Pakai sentimennya emas kan lagi bagus, tapi secara teknikal dia mulai ada menunjukkan pelemahan ya, pelemahan momentum ya. Jadi berhati-hati, pasang stop loss saja. Seandainya naik jangan dikejar, seandainya breakout jangan dikejar, pasang trailing stop aja ini. Di level berapa Pak? Mungkin bisa mencapai, ini ada resisten di 2.200 ya. Resisten 2.200 sampai 2.300 mungkin masih bisa, tapi bukan untuk re-entry ya. Iya. Buat sell long strength aja. Oke, yang sudah ambil posisi. Tapi bagi yang belum ini wait and see terlebih dahulu Pak? Kalau yang belum, cari saham yang lain aja seperti Antam. Antam itu momentumnya masih bagus, masih dijaga, tapi kalau MDKA jangan dulu deh. Baik, ada MDKA pemirsa hari ini berbalik menguat di 4,95% di 2120. Kenaikan terjadi di tengah kenaikan saham barang baku, produsen emas lainnya juga naik signifikan. Pak Halim, waktu kita cukup terbatas Pak, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Halim, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih, salam sehat Pak. Baik, terima kasih. Ada Bapak Halim Mintareja, Finance Manager JUC San Antonio, Surabaya. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Agi Investor Saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.